Saudara-saudara yang terkasih, mengawali renungan pada pagi hari ini, saya mengucapkan dirgahayu bangsa Indonesia yang ke-77 tahun. Kita semua patut bersyukur karena Tuhan masih memimpin siara bangsa kita ini hingga detik ini, dan sekiranya di momen yang berharga ini kita juga perlu merumuskan peran kita dalam mengisi kemerdekaan, baik itu kita secara pribadi maupun secara kelembagaan atau gereja, dengan melalui partisipasi di berbagai lapangan kehidupan. Makanya Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, hari ini akan punya tema renungan etos kerja orang Kristen. Kalau berbicara tentang etos kerja atau berbicara tentang kerja, maka tidak terlepas dari kesempatan, waktu. Kita diberi kesempatan atau diberi waktu dulu baru kita bisa bekerja. Makanya ada lagu yang bilang hidup ini adalah kesempatan. Sekiranya dengan kesempatan hidup ini selagi masih kuat, biar kita bisa jadi berkah. Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, mungkin kita sudah ada yang sudah tahu atau ada yang belum tentang syair lagu ini. Lagu hidup ini adalah kesempatan. Ini sebenarnya lahir dari sebuah kisah pergumulan yang dialami oleh seorang pendeta. Itu pendeta Wilhelmus. Dia adalah gembala sidang GBI Bethsaida Serpong Tangerang. Pendeta ini memiliki anak, dan ada seorang anak yang pertama, anak yang sulung. Anak ini dianugerahi talenta yang luar biasa. Dan talenta atau bakat ini yaitu di bidang musik. Sehingga karena ini talenta, maka dia terlibat di bidang musik dan masuk ke dalam komunitas pengiring musik ibadah di gereja. Bapak Mama, Saudara, komunitas musik ini terdiri dari orang-orang dewasa, dan hanya anak pendeta ini yang masih kecil. Semuanya itu orang dewasa. Tetapi saudara-saudara, hari silih berganti, dia semakin diberkati oleh Tuhan dan tumbuh semakin besar. Hingga pada tahun 2004, tahun 2004 itu tepat dia usia 17 tahun. Dan itu dia baru lulus SMA. Tetapi saudara, dalam usia 17 tahun ini terjadilah suatu kecelakaan lalu lintas yang pada akhirnya merenggut nyawa anak tersebut. Saudara-saudara, dalam suasana duka yang mendalam, Bapak Pendeta duduk dalam keheningan, dia merenungkan hidup ini. Dia merasa bahwa ternyata dalam hidup ini ada tenggang waktu yang Tuhan beri buat manusia. Artinya bahwa ada batasnya, bahwa tidak selamanya kita ini muda, tidak selamanya kita kuat, tidak selamanya kita jaya, dan tidak selamanya kita hidup. Pendeta Wilhelmus, dia sangat menyadari bahwa dalam kehidupan ini ada masa saat kita nantinya akan mengalami stuck atau mengalami sebuah terjebak dalam suatu situasi, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka kita akan tahu bahwa ternyata menit-menit, hari-hari, minggu-minggu, bahkan tahun-tahun yang kita jalani dalam kehidupan ini adalah waktu atau kesempatan untuk kita mendandani hidup kita ini. Guna apa? Untuk kehidupan kekekalan. Kesempatan memakai waktu anugerah Tuhan supaya hidup kita ini bernilai mulia di hadapan Tuhan, juga sebagai kesempatan memuliakan Tuhan yang sudah mengaruniakan keselamatan kepada kita. Sehingga saudara, lahirlah lagu ini yang biasa dinyanyikan dalam setiap ibadah-ibadah. Dan ternyata lagu ini lahir dari sebuah pergumulan batin yang dialami oleh satu keluarga ini. Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih,
Bacaan kita pengkhotbah. Pengkhotbah ini dikarang oleh Raja Salomo, dan Raja Salomo ini dia mengarang ada 3 kitab. Yang pertama itu Amsal, Mazmur, dan yang terakhir ini pengkhotbah. Dan kitab pengkhotbah ini Salomo dia menulis akan kitab ini pada usia yang sudah senja, dia sudah tua. Nah, Bapak Mama, Salomo melihat ke belakang dan dia merenungkan semua yang merupakan kebanggaan di masa muda. Dia melihat, dia menemukan bahwa apa yang dulu dia anggap baik dan perlu itu sebenarnya adalah hal yang sia-sia. Mengingat masa hidup yang makin pendek dan rapuh, ketika dia melihat kembali ke belakang, dia bilang bahwa ternyata apa yang bagi saya baik, apa yang perlu bagi saya, ternyata itu semua hanyalah sia-sia belaka. Bapak Mama, kekasih-kekasih Tuhan, sehingga Salomo dia menulis kitab pengkhotbah ini untuk mengingatkan kepada para pembaca di kemudian hari agar bijak dalam menentukan pilihan dan menata hidup dengan menjadikan hikmah sebagai pemandu kehidupan. Hikmah yang Salomo sebutkan dalam kitab pengkhotbah hendaknya itu diberlakukan dalam banyak bidang kehidupan, baik itu relasi kita orang tua dengan anak, relasi rakyat dengan raja atau raja dengan rakyat, ataupun juga dalam hubungan dengan mengatur hidup masa muda, maupun dalam hal kerja dan pemanfaatan hasil-hasilnya. Jadi saudara-saudara, di sini kita menemukan kitab pengkhotbah adalah sebuah panduan untuk bisa kita membedakan mana hal-hal duniawi yang dianggap sesaat dan sia-sia, dan mana hal-hal surgawi yang berada di atas matahari. Dan karena itu perlu dijadikan panduan utama dalam menjalani hidup kita. Hidup yang adalah kesempatan ini. Saudara-saudara yang terkasih, pengkhotbah dia menempatkan bahwa betapa berharganya waktu atau kesempatan dalam hidup ini. Sehingga kalau kita membaca, walaupun bacaan kita hari ini mulai dari ayat 10, tetapi kalau kita lihat di ayat yang ke-7, ayat 7 itu sedang berbicara tentang hasil yang dinikmati ketika kesempatan hidup berisi atau bernilai kerja. Kalau hidup ini, orang bekerja pasti kita akan menikmati hasil. Otong tahu bahwa kerja adalah sebuah aktivitas yang memiliki target. Seseorang kalau dia bekerja, tentu dia punya tujuan bekerja, punya tujuan yang jelas. Dan biasa orang sebut dengan etos kerja. Bapak Mama, kekasih-kekasih Tuhan, secara sederhana, etos kerja adalah suatu sikap dalam bekerja yang terdapat dalam diri seseorang atau terdapat dalam sekelompok orang yang muncul karena kehendak serta kesadaran diri untuk satu tujuan. Jadi kalau orang bekerja, tujuan yang pertama itu tentunya kerja itu harus memberi hasil, betul ya? Kerja harus memberi hasil, itu yang pertama. Yang kedua, hasilnya harus menyenangkan, hasilnya harus membangkitkan sukacita dan memberikan kebahagiaan. Yang ketiga, motivasi atau jenis pekerjaan, bahkan juga proses hasil dan pemanfaatan hasilnya, itu semua harus berkenan kepada Allah. Jangan kau mendapatkan, orang bilang kau dapat hasil, tetapi itu bukan hasil yang berkenan kepada Allah. Jangan kau makan kau punya hasil, tetapi bukan dari hasil keringat kita, tetapi hasil dari pencuri, hasil dari omong kosong, hasil dari putar balik. Lalu kemudian kalau mau pulang, kasih di istri anak dulu. Ini kelola suka kita sudah kerja nanti pulang. Saudara, itu motivasi jenis pekerjaan, proses dan hasil itu harus berkenan kepada Allah. Mengenai motivasi bekerja, nilai Kristen yang melandasi kerja adalah bahwa kerja itu sebagai ibadah. Nilai Kristen, sekali lagi, nilai Kristen bahwa ibadah itu,
bekerja itu adalah ibadah. Memang Bapak Mama, profesionalitas itu penting, tetapi harus ditempatkan dalam konteks ibadah. Kita tidak boleh menjadi budak kerja, melainkan kita harus jadi tuan atas kerja. Orang yang memandang kerja atau penugasan sebagai ibadah, tentu ia akan melaksanakan pekerjaan dengan sukacita. Saudara, dalam ayat yang ke-8, di situ ada nuansa sukacita yang ditekan. Dikatakan, selalu putih pakaiannya dan rambutnya selalu diberi minyak. Bapak Mama, saudara, Tuhan mencontohkan ini dengan mengatur adanya 6 hari kerja dan 1 hari untuk berhenti atau beristirahat. 6 hari itu bagi Tuhan itu cukup untuk kita bekerja. Lalu 1 hari untuk kita beristirahat. Kita berhenti dari rutinitas kita. Apakah Bapak sudah melakukan itu? Ataukah Bapak melanggar apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Bahkan pada hari istirahat pun juga Bapak tetap bekerja. Dan saudara, menurut ayat 9, hasil dari kerja, hasil itu tidak untuk ditimbun, tidak untuk ditumpuk bagi diri sendiri. Kita lihat dalam ayat 9, dikatakan, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasih seumur hidupmu, yang sia-sia yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari, karena itulah bahagia dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Hasil kerja adalah untuk dipakai membahagiakan orang-orang terkasih, orang-orang dekat dalam hidup kita. Kalau kau menumpuk kekayaan bagi diri sendiri, istilah bilang kakek sakikir, dan kau menutup mata terhadap kebutuhan sesama, itu bukanlah etos kerja yang diajarkan Injil. Kita bekerja, tetapi tidak simpan sendiri, tidak atur sendiri, tapi bawa pulang untuk istri anak. Bapak Mama, saudara yang terkasih, mengenai jenis pekerjaan disebutkan dalam ayat yang ke-10. Nah, ini bacaan kita hari ini. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Bapak Mama, saudara yang terkasih, ini dapat diuraikan ada 2 hal, bahwa kerjakanlah apa yang terjangkau atau kerjakan apa yang dijumpai tangan. Dan di sini ada 2 hal, yaitu kita mengerjakan segala sesuatu itu sesuai dengan kemampuan. Kerjalah sesuai dengan talenta, sesuai dengan bakat, potensi, kecakapan yang ada pada kita. Baik itu kepakaran secara alami maupun secara desain lewat pendidikan, lewat pelatihan atau kursus keterampilan. Mari kita kerja sesuai dengan bakat. Dan sedapat mungkin kita menghindari pekerjaan-pekerjaan yang berada di luar kemampuan kita, di luar talenta dan bakat kita, sehingga hasilnya bisa maksimal dan dia punya hasil buahnya pun juga bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Mama, saudara, tidak ada satupun pekerjaan yang hina. Sekali lagi, tidak ada satu pekerjaan pun yang rendah dan hina. Semua pekerjaan yang sesuai dengan bakat alami maupun bakat ilmiah, pastilah itu bermartabat. Kemuliaan atau kenistaan sebuah pekerjaan itu bukan terletak dari jenis pekerjaan, tetapi pada pengabaian, pelanggaran terhadap nilai-nilai etis dan moral dari pekerjaan itu. Kau mau bekerja apapun itu, dia tetap bermartabat. Tidak menjadi martabat kalau kau mengabaikan atau melanggar nilai-nilai pekerjaan kita. Sehingga Bapak Mama, kalau kau hanya bisa menjadi sopir, mulailah dengan menjadi sopir. Jangan hanya mau bekerja kalau sudah punya mobil. Itu berarti kalau punya bakat sebagai sopir itu tidak akan pernah jalan. Kalau kau bilang
kapan kau beta jadi pemilik bis dulu, beta jadi pemilik bemo dulu, baru beta mau bekerja. Tetapi sambil menjadi sopir, perempuan disiplin belanja supaya nanti bisa menjadi pemilik mobil, pemilik bis atau bemo. Itu Bapak Mama yang kedua. Yang ketiga, mengenai proses bekerja. Ada dua nilai yang disebutkan. Yang pertama, kerja adalah sebuah proses, maka hayatilah itu. Artinya, itu berlangsung seumur hidup. Sepanjang kau masih diberi nafas hidup, itu berarti bahwa kita bekerja. Hal ini disinggung dalam ayat 10c. Karena tidak ada pekerjaan, tidak ada pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kau bekerja semasa hidup. Kalau sudah mati, tidak ada orang mati yang bekerja. Tidak ada orang mati yang berencana atau menyusun setiap dia punya hidup di dunia orang mati. Tidak ada. Kata pengkhotbah, orang yang sudah mati, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi, dan bahkan kenangan tentang dia pun juga di dunia orang hidup itu sudah dilupakan. Bapak Mama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi selagi kau masih kuat, mari kau terus bekerja apapun jenis pekerjaan. Lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh. Hidup kita ini adalah pentas untuk bekerja. Ruang untuk mengaktifkan talenta dan kesempatan untuk beribadah, memuliakan Tuhan dengan melayani sesama. Kau ingat syair lagu, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti, biarlah hidupku ini terus menjadi berkah. Jadi saudara-saudara, kita harus berdaya. Kalau ini lagu bilang bahwa pakailah hidupku selagi aku masih kuat, karena bila nanti kita sudah berdaya lagi, kita punya hidup sudah jadi berkah. Jadi saudara-saudara yang terkasih, mari kita isi kesempatan hidup ini dengan bekerja, karena akan datang hari kematian. Pengkhotbah mau bilang bahwa jangan pemalas. Orang yang pemalas, dia tidak akan makan. Kerjakan sesuatu dengan serius, dengan sekuat tenaga. Ayat 10 ini dia bilang, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Kau perlu garis bawahi sekuat tenaga. Artinya bahwa dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Karena Bapak Mama, saudara yang terkasih, kau semua ini sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Kau semua ini sudah diberikan kesempatan sehingga hidup ini sudah bisa bermalas-malasan. Kenapa? Karena hidup ini penuh dengan kekejutan. Ada hal-hal yang sudah kau pikirkan dan itu terjadi. Pengkhotbah menulis dalam ayatnya yang ke-11. Dia bilang, kemenangan perlombaan bukan selalu untuk yang cepat. Artinya Bapak Mama, saudara-saudara, dunia ini penuh dengan kekejutan-kekejutan. Bahwa biasanya manusia berpikir yang cepat itulah yang nanti akan menang dalam perlombaan. Tapi tidak selalu yang cepat. Yang cepat bisa saja ceroboh dan yang lambat bisa mendahului. Itu kekejutan dalam hidup. Bahkan juga masih di ayat ke-11 dia bilang, keunggulan perjuangan bukan selalu untuk yang kuat. Biasa orang bilang bahwa orang yang kuat pasti dia mampu untuk terus berjuang. Tetapi saudara-saudara, Alkitab mengatakan lain. Cara berpikir manusia dan cara berpikirnya Allah itu kadang-kadang sampai masuk. Kalau kau tahu manusia, kau merasa bahwa kalau pasukan banyak dengan lengkapnya senjata, pasti kau akan menang. Tetapi dalam Alkitab yang lain mengatakan bahwa satu orang bisa mengacaukan 1000 pasukan. Contohnya Bapak Mama Yonatan, ketika dia berperang melawan orang-orang Filistin, itu 1000 pasukan. Dia sendiri, tetapi dia mampu mengacaukan
pasukan-pasukan itu sehingga mereka lari terbiring-biring. Jadi ini sangat berbeda dengan pemikiran kita manusia. Ini yang disebut tadi kekejutan dalam hidup. Lalu yang berikut, kekayaan bukan selalu untuk yang cerdas. Tapi Bapak Mama potong bisa menemukan banyak orang cerdas mengalami kemunduran dan tidak menjadi apa-apa. Sehingga potong bisa mengandalkan kecerdasan. Saudara-saudara bisa potong bilang bahwa ini tidak berkawan, dulu SD dari kelas 1 sampai kelas 6 ranking 1. Tetapi dia tidak jadi apa-apa. Artinya di sini mau mengajarkan kepada kita bahwa sudah bisa kita hanya mengandalkan untuk kecerdasan atau punya kepintaran. Lalu di sini pun juga mengatakan karunia bukan selalu untuk yang cerdik cendekia. Karena toh menemukan di dunia ini di bawah matahari banyak orang berkarunia walaupun dia tidak mengenyam pendidikan. Jadi itulah yang Tuhan buat di bawah matahari. Ini yang Salomo temukan. Bapak Mama, saudara yang terkasih, jadi jangan hanya mengandalkan sarana-sarana yang ada pada kita. Semuanya itu hanya sebagai alat bantu dalam kita bekerja. Sejak semula manusia diciptakan untuk bekerja. Maka bekerja seharusnya dilakukan dengan penuh kegembiraan sebagai bagian dari sukacita yang Allah percayakan. Jadi kotong sampai perlu menghindar dari bekerja atau menolak bekerja dengan seluruh daya yang ada. Jadi saudara-saudara, kalau kita bekerja, dilihat atau tidak dilihat, dipuji atau tidak dipuji, mudah atau sulit, dengan hasil yang besar atau sebaliknya, mestinya itu dilakukan dengan penuh kesungguhan hati. Dan mestinya tidak ada kata pencuri tulang, kerja pencuri tulang, atau tidak ada istilah kerja cari muka. Saudara, ini sebenarnya sudah boleh ada dalam kamus orang percaya. Kerja pencuri tulang, kerja cari muka, atau kerja hanya bacilan saja. Tidak, sebenarnya itu sudah boleh ada dalam kamus orang percaya. Yang harus ada dalam kamus orang percaya adalah meningkatkan kemampuan untuk mendukung kerja. Dan dengan demikian kita tidak perlu menghina diri sendiri atau mengingkari pernyataan bahwa kerja adalah berkat atau kerja adalah ibadah. Berkat itu selalu datang dengan cara yang benar. Berkat tidak pernah datang dengan cara yang tipu-tipu. Berkat tidak pernah datang dengan cara pencuri dan lain sebagainya. Saudara, hidup adalah kesempatan yang akan habis terpakai. Oleh sebab itu Tuhan Yesus pernah bilang dalam Yohanes 5 ayat 17, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Maka kita sebagai pengikut Kristus, orang pun juga harus bekerja. Hiduplah seolah-olah hari ini adalah hari terakhir. Karena pengkhotbah bilang akan datang di waktu yang penuh dengan kekejutan. Kematian itu selalu datang dengan soalnya ada direncanakan dan itu penuh dengan kekejutan. Jadi saudara-saudara, sekali lagi hiduplah seolah-olah hari ini adalah hari terakhir. Pertanyaan bagi kita, jika hari ini adalah hari terakhir, apa yang saudara mau buat? Apa yang saudara persiapkan? Sekiranya itu boleh menjadi satu refleksi bagi kita. Kalau hari ini adalah hari terakhir saya, apa yang saya mau buat? Apa yang saya persiapkan? Semoga yang Bapak Mama dan saya persiapkan itu selalu jadi berkat.